Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Yosua pasal 7 ayat 20. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu akan menjawab Yosua katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Seperti inilah yang kuperbuat." Tema renungan saat ini adalah sukses tanpa curang. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, salah satu penghambat kesuksesan bagi sebagian orang adalah keinginan mereka menggunakan jalan pintas. Memang mungkin jalan pintas bisa saja berhasil untuk sementara waktu, tetapi tidak dalam jangka panjang. Hal ini seperti terjadi dalam lomba maraton yang diselenggarakan di Boston. Jacqueline Guerrero, seorang peserta wanita dalam maraton garis finish, tiba-tiba melihat seorang pelari wanita lain mendahuluinya. Dia adalah Ruiz. Rupanya Ruiz menyelinap dan memotong lintasan sehingga dia dapat menyelesaikan finish dengan stamina yang masih segar. Kemenangan Ruiz ini mengantarnya menuju lomba maraton di New York. Ruiz pun kembali melakukan kecurangan dengan menyelinap dan memotong jalur. Kali ini Ruiz tidak dapat mengelak. Panitia akhirnya mendiskualifikasi Ruiz dan menyerahkan medalinya kepada Geseau. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di dalam Alkitab kita juga mengenal tokoh yang bernama Akan yang ingin kaya dalam waktu singkat dengan menyimpan barang jarahan yang dikhususkan di tendanya. Akan ingin mengambil keuntungan, tetapi dia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu mendatangkan malapetaka bagi yang lain. Setelah perbuatannya diketahui, Yosua menghukum Akan dengan merajamnya hingga mati. Sebenarnya Tuhan telah berjanji untuk memberkati bangsa Israel dengan kemakmuran dan kelimpahan. Namun ketidaksabaran Akan membuatnya gagal, bahkan harus merasakan hukuman mati. Kesuksesan memerlukan proses, dan proses itu membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Sesuatu yang instan tidaklah baik, seperti yang dikatakan di dalam Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Tuhan juga tidak akan memberikan keberhasilan dalam sekejap. Tuhan memberkati kita setahap demi setahap. Kita harus melangkah bersama Tuhan dengan sabar dan penuh keyakinan. Kita harus menjalani setiap proses yang ada, menyelesaikan masalah-masalah melalui berbagai rintangan dan gigih berjuang di saat-saat yang sulit. Kita harus terus belajar untuk mengembangkan diri dan memperbesar kemampuan kita. Asalkan kita tekun, maka keberhasilan tinggal masalah waktu saja. Semakin banyak kita menabur, semakin besar tuaian kita. Semakin cepat kita bertindak, maka semakin cepat pula kita akan memperoleh hasilnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami rahmat kesabaran dan kejujuran
dalam melaksanakan setiap tugas yang dipercayakan kepada kami. Jangan biarkan kami berbuat curang sehingga menjadi batu sandungan bagi berkat-Mu yang tercurah atas kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden, kepada para pejabat pemerintahan dari tingkat pusat sampai di daerah, bahkan pelosok-pelosok tanah air. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing sehingga apa yang dikerjakan, apa yang diputuskan seturut dengan pimpinan Tuhan saja. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dengan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga kami senantiasa bersyukur di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa sembahyang kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.